Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Kepala Badan Keuangan Tabanan yang didampingi oleh para kepala bidang, sekretaris, yaitu kami ada empat bidang di sini membantu, yaitu ada sekretaris, ada bidang aset, bidang akuntansi, bidang perban, dan bidang anggaran. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139 PMK 07 2019 tentang pengelolaan bagi hasil dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Di mana persyaratan penyaluran DAU per bulan 1, 2, 3, 4 sudah seperti biasanya. Terus lanjut, persyaratan penyaluran DAU di bulan April dengan tambahan, yaitu laporan belanja infrastruktur daerah tahun anggaran berjalan. Kedua, laporan pemenuhan indikator layanan pendidikan semester 2 tahun anggaran sebelumnya. Ketiga, laporan pemenuhan indikator layanan kesehatan semester 2 tahun anggaran sebelumnya. Dan ini sudah juga kami penuhi. Yang berikutnya terkait dengan persyaratan penyaluran DAU di bulan Oktober dengan tambahan, yaitu 2 dan 3 yang tadi kami sebutkan, dan di mana terkait dengan berdasarkan PMK yang terbaru, di mana PMK terbaru yaitu nomor 19 garing PMK .07/2020 tentang penyaluran dan penggunaan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana insentif daerah tahun anggaran 2020. Di mana syarat dari penyaluran di bulan Mei ditambahkan yaitu laporan kinerja bidang kesehatan untuk pencegahan dan atau penanganan COVID-19. Nah, yang menjadi pertanyaan kami, di mana untuk menangani COVID-19 ini sudah kami danai selain dari dana DID atau bersumber dari dana lain, yaitu dari dana DAU, CSR, dan yang lainnya. Kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan, yaitu berupa di BRSUD sudah menyiapkan ruang isolasi bagi suspek corona. Yang kedua, di masing-masing OPD sudah melaksanakan pencegahan dengan pembersihan dan penyemprotan disinfektan di masing-masing kantor. Yang ketiga, sudah melakukan penyemprotan di pasar-pasar oleh Perindak. Yang keempat, di pengelolaan DTW melakukan scanner dan sudah melaksanakan penyemprotan di DTW yang dikelola oleh masing-masing DTW tersebut. Yang menjadi pertanyaan kami terkait dengan pelaporan di bulan Mei tersebut, karena kami tidak menggunakan dana DID, apakah bisa kami lakukan itu? Terus pertanyaan kami yang kedua, terkait dengan KMK, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun garing KMK .07/2020 tentang penyaluran dana alokasi khusus fisik bidang kesehatan dan dana BOK dalam rangka pencegahan dan atau penanganan COVID-19. Dan pertanyaan kami adalah untuk kegiatan apa saja yang boleh dibiayai dari DAK fisik maupun BOK ini atau non fisik itu. Kami mohon penjelasan dari hal-hal yang kami pertanyakan tadi. Terima kasih. Terima kasih Bu, Ibu Kepala Badan. Ya. Selamat siang, selamat sore semuanya Bapak Ibu sekalian. Saya Yasir. Bisa dengar suara saya Bu? Bisa Mas, ya bisa. Dengar. Bisa. Langsung dijawab gimana tuh Mbak Balit? Jawab langsung aja Pak Yasir. Kalau misalnya nanti saya boleh jelasin ke Mas Yasir kalau misalnya ada pertanyaan yang berkaitan dengan KMK 6 atau materi lain yang mungkin berkenan tidak diketahui, bisa disampaikan aja. Nanti saya reschedule ulang untuk dengan pemateri yang lebih bertanggung jawab atas materinya gitu Mas Yasir. Sesuai kompetensinya saja nggak apa-apa Mas Yasir. Ya, betul. Baik, terima kasih Bu. Tadi menanggapi pertanyaan dari Bu terkait dengan PMK kita yang baru ya. Jadi memang di sini dipersyaratkan memang bahwasanya memang dipersyaratkan menyampaikan laporan ya terkait dengan penanganan virus corona. Nah ini memang penganggaran pendanaannya itu selain dari DID tadi Bu bilang, memang bisa dari penerimaan umum Bu, bisa dari PAD, DAU dan DBH. Ya, sehingga memang kalau memang Ibu dari DID saja, memang itu sudah mencukupi. Seperti itu, Bu. Ada lagi yang perlu dipertegas? Apakah boleh pelaporan? Mohon maaf, agak putus-putus ini saya dengar. Soalnya saya pakai WiFi di sini. Ya, jelas kok, Mas. Cuman siap, Bu. Monggo. Diperjelas lagi, Bu. Ngapunten yang Tabanan.
Ya. Kami tambahkan, yang kami maksudkan, kami sudah melaksanakan kegiatan pencegahan Ya, atas COVID-19 tersebut. Tetapi ya, kegiatan itu tidak kami mengambil dari sumber dana dari DID. ya, Kami pergunakan sumber dana lainnya, misalnya satu seperti sumber dana dari DAU. Kemudian ya, yang kedua, kami dapatkan CSR dari BPD. Kemudian yang ketiga terkait dengan DTW, kami menggunakan dana yang memang disediakan dan dikelola oleh badan pengelola DTW tersebut. Bagaimana kami melaporkannya terhadap kegiatan-kegiatan yang kami laporkan, yang kami lakukan tersebut? Apakah kegiatan tersebut bisa kami laporkan sebagai komponen persyaratan dari salurnya DAU di bulan Mei? Terima kasih. Oh, gitu ya, Bu. Yang Ibu laporkan tadi bisa, Bu? Bisa. Ya. Artinya prinsipnya kami boleh memakai, kami bisa mendapat tidak ada pemotongan DAU karena kami tidak menggunakan dana perimbangan itu bisa, Pak. Termasuk DID bisa disalurkan juga. Oh iya, jadi memang bisa, Bu. Jadi kalau untuk yang DAU dan DBH itu memang sebisa mungkin memang sebagai bagian dana yang digunakan untuk penanganan virus corona itu, Bu. Jadi memang yang pertama yang butuh kami sampaikan, memang dibutuhkan kami memerlukan ada komitmen dari Pemda, bahwasanya memang penanganannya yang menggunakan dana dari transfer ke daerah yang sudah diamanatkan dalam PMK tadi, Bu. Halo, Bu? Izin. Putus? Halo? Izin. Artinya kami kan tidak perlu menggeser anggaran karena terkait dengan komitmen pemerintah daerah di mana Ibu Bupati kami memang sudah penanganan terkait dengan COVID-19 ini. Jadi tidak perlu adanya pergeseran anggaran terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah kami danai dari bersumber dari APBD kami, bersumber dari DID maupun dari perimbangan yang lain. Begitu Pak pertegasnya. Dan pelaporan kami juga bisa kami pakai bersumber dari dana-dana yang lain, Pak, terkait dengan pelaporan DAU, transfer DAU bulan Mei-nya. Iya, nanti bisa. Untuk lebih jelasnya, seperti format laporan, itu akan kita atur dalam perdirjen sendiri ya Bu ya, nanti akan sebagai tambahan dari PMK, yang saat ini sedang kita tahap penyusunan, gitu Bu. Ya. Bisa mendengar ya Bu ya? Ditanyakan? Terkait dengan BOK dan BOKB-nya bagaimana Pak? Pertanyaan kami yang kedua. Ya, Bu, mohon maaf nanti untuk BOK dan BOKB-nya bisa di-chat aja di sebelah ini ada komponen chat. Ibu catat saja ke kami karena Pak Yasir kompetensinya hanya di DAU, Bu. Nanti saya bantu meneruskan ke teman-teman yang kompetensi menjawab mengenai DAK Fisik yang atas nama DAK Fisik Kesehatan dan BOKB. Mohon maaf. Terima kasih. Baik, nanti mungkin boleh dibantu mencatat di sebelah ini, dicatat aja, di-chat aja ke kami, Bu. Nanti biar bisa ter-record di aplikasi Zoom-nya untuk yang pertanyaan mengenai DAK fisik dan non-fisiknya. Ini ada hal yang perlu juga kami pertanyakan, KBD anggaran kami akan bertanya. Siap, monggo, Bu. Siap. Silakan, Bu. Oke, terima kasih. Mohon maaf, Pak. Kami sesuai dengan sedikit, Pak. Nggak kedengaran, data-data. Ya. Suaranya mohon agak kuat sedikit, ya. Ya. Kita kan melaporkan RDTH atau RTH setiap bulan itu, Pak. Ya, betul, Pak. Halo? Ya, Pak. Ya, Pak. Siap, Pak. Jelas. Ya. Melaporkan, cuman kadang-kadang kita kan tidak tahu pasti apakah laporan kita sudah diterima atau enggak. Kadang-kadang kita sudah cek di sistem sinergi sudah tercantum sudah. Cuman di cross check terakhirnya dibilang belum. Itu. Gimana modelnya itu, apa data di sana kurang update data kiriman kita apa gimana, Pak? Itu satu. Terus yang kedua, permasalahannya waktu ini kebetulan PBD Induk itu kurang cap, Pak, kesalahan kurang cap. Apakah kekurangan cap itu harus akan mempengaruhi sanksi itu? Bisa ada. Karena memang kita kirim via pos itu memang sudah kita berusaha lah untuk cuman kurang cap aja, Pak. Demikian, Pak, yang dapat kami sampaikan. Ya, untuk Mbak Alit, ini mohon difasilitasi ya.
Siap. Untuk penerimaan laporan memang bukan bidangnya DAU gitu Siap. ya. Ya, cuman mungkin saya bisa sampaikan sedikit Mbak Lid. Siap. Masalah DTRTH memang itu salah satu yang menjadi penyebab terjadinya penundaan DAU, ya, DAU bulanan Bapak Ibu sekalian, sehingga memang minta tolong diperhatikan agar penyampaian laporan bulanan, ya, laporan informasi keuangan daerah yang bulanan, agar disampaikan tepat waktu, kalau enggak nanti akan terkena penundaan 25%, seperti itu. Tapi untuk masalah teknis, apakah laporannya sudah terima atau belum, mohon maaf, nanti mungkin dari Mbak Ali bisa meneruskan ke bidang yang terkait, karena kita di DAU tidak mengetahui mengenai komponen penerimanya apakah sudah diterima dengan lengkap atau belum. Begitu Mbak Lid. Baik, dari Tabanan mohon saya menyampaikan, Pak, memang kami sudah ada sistem email lapor, Pak. Jadi bagaimana kebijakan pimpinan mengurangin perjalanan dinas hanya untuk penyampaian laporan, sebelumnya kan kita menyampaikan bahwa boleh di-emailkan dahulu ekspedisinya dan soft copy-nya melalui email lapor. Nanti itu sebagai syarat bahwa dokumen sudah bisa diterima. Kami akan coba cross-check kembali dengan unit teknisnya, Pak, apakah sudah menerima email lapor itu, bagaimana sistem kerjanya. Nanti kami akan menyampaikan kembali progresnya kepada Bapak, mohon pengertiannya Pak, tapi itu tadi kita berusaha penyaluran ataupun data yang ada sesuai dengan yang tercantum di kami. Mungkin masih belum masuk sehingga akhirnya tertulisnya belum menyampaikan laporan. Tapi sebagai bahan masukan bagi kami Pak, bahwa ternyata banyak daerah sudah menyampaikan di soft copy-nya, di sinerginya sudah, tapi kenapa hard copy-nya belum. Terima kasih Pak masukannya. Ada lagi yang mau ditanyakan dari Tabanan atau kami bergeser terlebih dahulu? Boleh? Baik, saya bergeser ya Bu. Ya Bu, Banyuwangi, Mbak. Siap Bu. Saya Oke. ya bisa, monggo. Oke, Banyuwangi ya, Mbak. Banyuwangi. Ya. Ya, selamat siang. Siang, Mbak. Monggo, Mbak. Ada Halo. pertanyaan apa ya? Silakan. Dari Banyuwangi ya, Mbak ya? Silakan, Bu. Ya, silakan Banyuwangi. Oke. Oke, Mbak, di Perpres Alokasi TKDD 2020 itu Banyuwangi untuk DID itu ada 2 kategori untuk yang terkait kesehatan. Yang pertama kategori balita yang mendapatkan imunisasi lengkap sama fasilitas kesehatan. Nah, disesuai dengan PMK 19 itu memang bahwa DID itu harus dianggarkan untuk aksi pencegahan dan penanganan COVID-19. Nah, yang saya tanyakan apa ini 2 kategori ini dengan nilai keseluruhan itu harus dianggarkan untuk keseluruhannya, itu harus untuk kegiatan pencegahan COVID ini, atau kalau memang dirasa sudah cukup dengan beberapa alokasi anggaran. Mbak Iza, mohon maaf, bisa menyampaikan. Mohon maaf Mbak Iza, untuk tema Vkon siang ini mengenai dana alokasi umum, Mbak. Jadi mohon berkenan untuk bertanya terkait dengan dana alokasi umum terlebih dahulu. Untuk DID kami rencananya. Halo? Ya, halo, Mbak. Ya, silakan Mbak Iza. Penjelasannya untuk yang pertanyaan DID, rencananya kami di besok, Mbak. Jadi ini fokus yang ini terkait DAU aja. Iya, DAU aja, Mbak. Gitu. Karena kita ada 2 instansi yang berbeda, jadi kami sih fokusnya hari ini untuk DAU dulu, Mbak. DID-nya di besok gitu. Jadi kalau boleh, mohon maaf, Mbak, aku tanya ya soal. Siap. Oke, Mbak, untuk DAU aku tanya ya. Siap, DAU. Jadi di sini kan memang di penyaluran DAU itu dibunyikan untuk yang di pasal 4 di PMK 19, untuk penyaluran DAU bulan Mei 2020 sampai dengan September itu dilaksanakan setelah Pemda menyampaikan laporan kinerja bidang kesehatan untuk pencegahan dan atau penanganan COVID, gitu kan Mbak? Nah, di sini laporan kinerja ini menyampaikan istilahnya otomatis mencakup seluruh kegiatan yang dari hanya bersumber dari DAU atau dari dana-dana yang lain dilaporkan juga, atau khusus untuk DAU-nya aja Mbak, kegiatan yang untuk yang penanganan COVID. Ya, Mas Yasir boleh dibantu Mas yang terkait laporan Mas Yasir? Pandang pelanin sedikit musik Pandang. Ini untuk yang laporan Bu, yang dilaporkan. Ya, laporan Mas Yasir.
Iya, Mas. Ya, Ya, silakan, Mas. iya. Jadi yang dilaporkan dalam laporan kegiatan sebagai pelaksanaan dari adanya tindak lanjut dari adanya COVID ya di bidang kesehatan ini. Jadi memang pendanaannya itu tidak hanya dari DAU, Bu, bisa dari DBH, bisa dari PAD juga bisa. Seperti Berarti itu. laporan keseluruhan ya Pak ya? Seluruh Ya, kegiatan betul, terkait Bu. Oh gitu. Dari seluruh Seperti itu. sumber dana ya Pak ya? Dari seluruh sumber dana, tidak hanya misalnya dari DAU saja, tapi untuk seluruh dana bisa dari PAD, bisa dari DBH dan DAU ataupun DID juga bisa, Bu. Ya, oke Pak, terima kasih. Terima kasih Mbak Iza. Mohon maaf, besok menunggu lagi ya Mbak untuk informasi yang mengenai DID. Kita ada schedule-nya karena beda orang, biar komunikasinya enak Mbak. Mohon maaf karena kita udah kebijakan work from home, jadi komunikasinya biar satu-satu. Terima kasih. Oke, makasih Mbak. Kami persilakan dari Banjarmasin. Ada yang mau ditanyakan dari Banjarmasin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari bidang anggaran Kota Banjarmasin ingin menanyakan yang pertama itu mengenai sisa dari anggaran pendapatan dana alokasi umum untuk dana kelurahan. Jika ada sisa di tahun anggaran sebelumnya, apakah bisa dipergunakan kembali untuk tahun anggaran 2020, dan di Kota Banjarmasin ada 52 kelurahan, apakah sisanya tersebut dibagi rata 52, kemudian dilengkapi dengan berita acara musyawarah kelurahan lagi seperti di 2020, dan apakah penggunaannya menunggu hasil audit dulu, Bu, atau bisa digunakan langsung di awal tahun anggaran 2020. Kemudian untuk penganggaran dana alokasi umum, yang kedua pertanyaan ulun, untuk penganggaran dana alokasi umum kita masih banyak diserap untuk belanja pegawai. Karena postur dari APBD kami masih bergantung kepada dana perimbangan dana alokasi umum untuk belanja pegawai. Kemudian ada juga untuk infrastruktur juga sudah kami anggarkan sekitar di atas 25%. Mohon informasi Bu, kalau dana alokasi umum ini porsi-porsinya itu sebenarnya yang sesuai aturan berapa persen, seperti itu Bu. Kemudian pertanyaan juga mengenai dana bagi hasil Bu. Dana bagi hasil itu kan ada bermacam-macam. Penggunaan DBH ini untuk kegiatan apa, mungkin perlu petunjuk juga, Bu. Demikian pertanyaan dari kami, Bidang Anggaran Kota Banjarmasin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Mbak Iza, saya juga potong nih yang terkait DBH. Kita ada agenda di Kamis, Mbak. Mohon maaf nanti menunggu informasi lagi ya Mbak untuk pertanyaan soal DBH-nya. Tapi untuk DAU mungkin Mas Yasir bisa bantu untuk langsung menjawab, Mas Yasir. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tadi yang pertanyaan pertama saya agak kepotong, nanti bisa diulang ya, Bu? Yang pertanyaan pertama, dana kelurahan Mas Yasir, bagaimana bila ada sisa di tahun lalu, untuk tahun 2020, apakah sisanya dibagi rata ke semua kelurahan yang ada di Kota Banjarmasin? Dalam hal ini ada 52 kelurahan, seperti itu Mas Yasir. Ya, monggo Bu, kalau ada sisa, perlakuannya nanti bisa, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Halo? Ya, silakan Mas Yasir dengar. Bisa, sisanya bisa dibagi rata, Bu. Ini sebenarnya indikatornya kita serahkan kepada masing-masing Pemda. Kalau memang masih ada sisa, tapi intinya memang harus direalisasikan semuanya, Bu. Yang sisa yang dana kelurahan tahun kemarin. Seperti itu, Bu. Apakah menunggu hasil audit dulu, Pak? Tidak perlu. Tidak perlu, kami berpendapat tidak perlu menunggu hasil audit. Jadi secepatnya bisa direalisasikan seperti itu, Bu. Yang kedua tadi masalah, halo? Ya, ya lanjut Mas Yasir, bisa dengar. Yang kedua masalah postur penggunaan dari realisasi DAU ya, Bu. Memang kita tidak ada dari pusat, tidak ada mempersyaratkan
Misalnya untuk infrastruktur berapa persen kah yang akan diserap dari DAU. Tapi pada intinya memang seperti yang sudah dipersyaratkan dalam undang-undang, bahwasanya untuk infrastruktur daerah, belanja infrastruktur daerah, maka 25% dari DTU. Sehingga ini memang dikembalikan kepada daerah mengenai penggunaan DAU-nya sebagai dana block grant. Ya sedapat mungkin memang kita berharap belanja pegawai tidak banyak diserap dari dana alokasi umum, sehingga ya yang pelayanan-pelayanan bersifat kemasyarakatan itu memang bisa ditingkatkan melalui alokasi DAU. Seperti itu, Bu. Cukup jelas? Nah, sebenarnya ya. Terkait dengan dana. Mohon maaf Pak, terpotong Pak. Bisa diulang Pak? Halo, ini. Ya Pak, silakan Pak. Terkait dengan dana P3K, gimana itu prosesnya? Dana tambahan. Dana tambahan DAU P3K Mas Yasir. Proses gimana proses apanya Pak? Pencairannya. Proses pencairannya. Iya, kalau dana tambahan P3K, Bapak Ibu sekalian, itu kan nanti penyalurannya akan kita bagi menjadi 2 tahap. Halo? Ya. Benar ya Pak? DAU tambahan P3K ya Pak? Ya. Halo? Silakan. Ya, halo. Ya, DAU tambahan P3K Bapak. Ya, betul. Nanti akan kita bagi menjadi 4 tahap Bapak. Tahap pertama paling cepat Maret. Ya, dengan syarat menyampaikan Perda APBD tahun 2020 dan rekapitulasi surat keputusan pengangkatan P3K. Itu nanti secara lengkap Pak, bisa dibaca dalam PMK 8 tahun 2020. Detail petunjuknya di PMK 8 2020 Pak, sudah kami upload di website DJPK ataupun di JDIH Kementerian Keuangan. Pertanyaan berikutnya Pak, di Kota Banjarmasin kita tidak ada pegawai P3K Pak. Ya. Bagaimana nanti kami penganggarannya, apakah dihapus atau bagaimana Pak di Kota Banjarmasin? Penganggarannya dihapus. Karena kita tidak ada P3K Pak di Kota Banjarmasin. Iya, di kami juga memang pengaturannya. Kalau memang itu memang belum ada, jadi memang ya nanti P3K-nya sampai memang saat ini belum ada Pemda yang menyerap Bapak Ibu sekalian memang. Untuk DAU P3K, DAU tambahan P3K, sampai saat ini karena perpresnya kan belum keluar, perpres mengenai gaji dan tunjangannya karena belum ditetapkan. Jadi sampai saat ini juga terkait dengan DAU juga kan sebenarnya Bapak Ibu sekalian kita mempersyaratkan laporan belanja gaji yang berasal dari P3K. Tapi karena selama ini memang pengaturannya juga belum selesai di tahap perpresnya, jadi memang untuk P3K belum bisa kita salurkan. Kalau kita tidak punya P3K, apakah tidak usah dimuat dalam APBD Kota Banjarmasin, Pak? Jadi kita tidak mencatat potensi pendapatan DAU P3K? Iya, kalau memang bisa dipastikan bahwasanya tidak ada pengangkatan P3K, yaitu dikembalikan ke daerah, memang ya penganggarannya ya sebaiknya dialokasikan kepada hal lain yang lebih penting. Gitu. Kalau memang akan direncanakan tidak ada pengangkatan P3K. Masa ada pengangkatan? Ada bangsa yang biasa. Gimana Bu dari Banjarmasin, boleh kami beralih dulu bentar, nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi tinggal chat aja ke kami, nanti kami beri kesempatan lagi. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih nggih, silakan. Dari Banjar Bu, mohon maaf boleh? Ada teknis sebenarnya. Kalau perpres tadi Bang.
Silakan dari Banjar, Jawa Barat, Bu. Ya, dari Kota Banjar. Silakan, Kota Bu. Banjar, Bu. Monggo, Bu. Ya, urutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kota Banjar. Ada yang ingin kami tanyakan. Yang pertama, mengenai DAU untuk penyaluran DAU bulan April, di mana waktu itu ada surat edaran bahwa untuk DAU bulan April 2020 ini ada penambahan untuk laporan yang harus kami berikan. Yang pertama yaitu laporan mengenai realisasi dari bidang kesehatan untuk semester 2, kemudian realisasi bidang pendidikan untuk semester 2, dan yang ketiga yaitu untuk laporan infrastruktur, rencana infrastruktur tahun 2020, di mana bahwa mandatori untuk infrastruktur sebesar 25% dari DAU. Nah, yang kami tanyakan, apabila kebetulan kami sudah melaporkan dan untuk infrastruktur, bahwa di infrastruktur di kami ini baru mencapai 23%. Yang kami tanyakan, apakah ini berpengaruh terhadap besaran DAU di bulan April yang akan datang? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk pencairan DAU, bahwa kita juga diharuskan untuk melaporkan realisasi gaji setiap bulannya, kemudian ditambah dengan tukin. Nah, yang kami tanyakan ini mengenai tukin, bahwa tukin ini di kami ini untuk pencairannya, ini tidak sama persis tanggal atau waktunya dari tiap perangkat daerah. Sehingga pada waktu yang telah ditetapkan harus kita laporkan, ini di minggu kedua bulan berjalan, ya, ternyata ada OPD atau perangkat daerah yang belum mengajukan untuk TPP-nya. Nah, yang kami harus laporkan ini, apakah seadanya, ataukah kita menunggu sampai seluruh perangkat daerah mengajukan TPP ini? Itu untuk yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada lagi? Yang ketiga ada mengenai DAU tambahan. DAU tambahan untuk kelurahan. Nah, yang kami tanyakan, apakah DAU tambahan ini mempengaruhi terhadap perhitungan ADD untuk desa. Apakah ini ditambahkan atau tidak, atau ADD ini kita hanya diambil dari DAU murni dan bagi hasil. Kemudian juga yang kami tanyakan juga untuk DAU tambahan ini, karena DAU tambahan untuk kelurahan ini ditujukannya untuk pembangunan sarana dan prasarana, juga untuk pemberdayaan masyarakat. Apakah besaran atau presentasi antara untuk pemberdayaan masyarakat dengan sarana dan prasarananya itu diatur atau tidak? Atau bagaimana kebutuhan di daerah? Mungkin itu saja yang kami tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Terima kasih dari Kota Banjar. Ya, yang pertama tadi masalah laporan belanja infrastruktur daerah yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan, artinya masih di bawah yang disyaratkan 25% ya, Bu ya. 26% ya, Bu ya. Ya, kalau melihat dari peraturan dari PMK 139, jadi memang yang dipersyaratkan itu hanya laporannya saja, Bu. Hanya laporannya saja. Jadi ketika memang sudah disampaikan laporan belanja infrastrukturnya, maka nanti itu akan memenuhi syarat penyaluran.
Akan tetapi perlu kami sampaikan, kita juga nanti akan ada PMK mengenai PMK mandatory spending atau PMK yang mengatur tata cara penundaan dan pemotongan ya terhadap Pemda yang tidak mengalokasikan belanja wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nanti di PMK itu bagi pemerintah daerah yang belum memenuhi alokasi belanja wajib akan kita usulkan untuk dilakukan penundaan dan atau pemotongan. Seperti itu, Bu. Cukup jelas ya, Bu? Cukup jelas. Jelas. Ya. Yang kedua tadi masalah apa tadi, Bu ya? Yang kedua masalah untuk TPP, Pak. Oh iya. Laporan realisasi tukin belanja pegawai. Laporan belanja pegawai yang juga meliputi laporan dari tukin atau TPP. Nah, yang dipersyaratkan memang katakanlah untuk DAU bulan April, maka kita akan mensyaratkan untuk DAU berdasarkan laporan Februari ya, Bu ya. Ya, jadi memang secepat mungkin disampaikan saja, Bu, berdasarkan kondisi realisasi TPP existing. Akan tetapi kalau nanti ada perubahan, kalau ada penambahan atau update data, nanti mohon diperbarui lagi laporannya, begitu, Bu. Oh, siap. Ya. Jadi nanti kalau terjadi perubahan itu nanti bisa dilakukan update kembali ya, Pak ya. Ya, bisa lakukan update dan sampaikan kepada teman-teman di Subdit DNKD ya, Bu, selaku PIC pengelola data laporan belanja pegawai. Siap. Ya, siap, Pak. Gitu ya, Bu? Ya, paham, Pak. Tadi ketiga pertanyaannya tentang apa ya, Bu? Agak putus di sini. Yang ketiga tadi mengenai DAU tambahan, Pak. DAU tambahan apakah menjadi perhitungan untuk ADD, Pak? Dana kelurahan, Mas Yasir, apakah dengan penganggaran dana kelurahan sebagai penghilang ADD? Bukan, penghitung. Penghitung ADD. Kan ADD itu 10% dari DAU dan dana bagi hasil. Nah, sedangkan DAU kan sekarang ada dana alokasi umum yang biasa dan DAU tambahan untuk kelurahan. Apakah di saat kita menghitung ADD ini, DAU tambahan itu kita jumlahkan dengan DAU yang ada atau cukup dengan DAU yang murni saja? Seperti itu. Kalau ADD dari DAU murni, Bu. Oh, DAU murni. Dari DAU murni saja, berarti DAU tambahan nggak masuk ya, Pak ya? Oke, ya. Tidak masuk. Ya. Baik Bu, dari Kota Banjar, kami beralih dulu ke Purworejo. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi, boleh Bu nanti chat lagi ya, nggak apa-apa. Oh iya, ya Bu, makasih Bu. Terima kasih. Sama-sama. Selamat siang. Yang Bu, monggo Bu, langsung dilanjut aja Bu. Ya. Kami menanyakan terkait dengan DAU tambahan untuk pendanaan kelurahan dan tambahan untuk silkap. Siap, monggo Bu, nggak apa-apa, lanjut. Salah satu syarat untuk pencairan DAU tambahan kelurahan adalah ada peraturan bupati yang mencantumkan terkait dengan jumlah DAU tambahan untuk dana kelurahan, kemudian rincian dan mekanismenya. Nah, kemudian yang kami tanyakan di lampiran Perbup itu, apakah kami harus mencantumkan hanya DAU tambahan saja atau ditambah dengan jumlah sharing APBD-nya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah kelurahan itu sudah boleh mengajukan pencairan sebelum kami mengajukan pencairan ke pusat untuk yang dana, kalau di kami dapatnya 350 juta per kelurahan untuk 25 kelurahan, sementara ada sharing APBD-nya, ataukah mereka bisa mengajukan terlebih dahulu untuk sharing APBD-nya apabila memang dana yang 350 juta itu belum kami ajukan atau belum masuk ke RKUD. Ya. Dengan peraturan bupati untuk siltap, jadi sama seperti yang dana kelurahan.
Ya, untuk yang dana kelurahan, yang siltap itu apakah rincian yang kami cantumkan dalam peraturan bupati itu harus per desa itu hanya untuk jauh tambahannya atau ditambah dengan sharing APBD-nya berapa. Kemudian mencantumkan apakah kita bagi rata untuk semua desa, karena kita ada 469 desa untuk siltapnya, atau harus dibagi per personel, misalnya kepala desa, sekretaris desa, kemudian baru perangkatnya untuk yang jauh tambahannya, atau kita bagi rata saja boleh seperti itu. Itu untuk dan sama dengan yang jauh kelurahan, kami tanyakan apakah siltap ini, karena ini juga terkait dengan iuran BPJS yang kita potong 1% dari penghasilan perangkat desa, apakah mereka sudah bisa mengajukan pencairan untuk siltap ini sebelum kita mengajukan ke pusat untuk yang jauh tambahan siltap itu, karena ada sharing APBD-nya juga. Mungkin itu yang bisa kami tanyakan. Terima kasih, Pak. Ya, Mas Yasir, intinya tuh kayak pertanyaannya aturan main dalam peraturan bupatinya dalam rangka penyaluran DU tambahan, Mas Yasir, apakah dalam peraturan bupatinya harus murni angka dari pusat saja atau perlu ditambahkan sharing APBD-nya gitu, Mas Yasir? Silakan Mas Yasir. Gimana Mbak? Monggo suaranya. Untuk pertanyaannya kan dalam DAU tambahan kan dipersyaratkan peraturan bupati sebagai syarat penyalurannya, nggih. Nah, dalam lampiran laporan perbubnya itu apakah perlu ditampilkan hanya rincian dari pusatnya saja atau ditambahkan data sharing APBD-nya, Pak Yasir? Untuk dari lampiran peraturan bupatinya. Boleh Bu, kalau bisa dilampirkan mengenai sharingnya, itunya bisa lebih bagus lagi. Kalau lebih bagus lagi berarti boleh. Boleh ya Pak ya? Boleh. Aja. Kalau misalnya hanya DAU tambahan saja? Aku ada audio. Sebenarnya kalau di PMK kita Bu, tidak dipersyaratkan untuk detailnya. Tapi mohon memang nanti bisa di perbuknya, ya, yang mengenai penetapan DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan itu dilakukan setiap kelurahan, gitu. Ya. Setiap ya, kelurahan. Kalau misalnya setiap kelurahan dari pusat kita sudah lampirkan di lampirannya. Cuma tadi yang kita tanyakan kalau misalnya kita tidak melampirkan juga jumlah dari Putus. Mohon diulang Bu, Purworejo. Iya, jadi lampiran jumlah atau lampiran rincian alokasinya kan kita tampilkan untuk 25 kelurahan, kita tampilkan semua di lampiran tersebut. Misalnya hanya DAU yang dari pusat saja atau termasuk sharing dari APBD-nya kita jejerkan, maksudnya kita sandingkan di lampiran tersebut. Iya, termasuk dari APBD, Bu. Jadi dari DAU tambahan kelurahan nanti dan dari APBD. Oke. Kalau yang kedua tadi Mas, yang terkait dengan mereka bisa mengajukan pencairannya terlebih dahulu sebelum kita ajukan ke pusat, bagaimana? Nggak masalah Bu. Oh nggak masalah ya? Masalah. Ya karena ada sharing APBD-nya. Ya. Cuma nanti dari pusat paling cepat memang pencairannya ya bulan Februari dan paling lambat bulan Juni untuk tahap 1. Tapi juga memperhatikan persyaratan lampiran-lampiran yang disyaratkan untuk penyaluran. Nanti mohon diperhatikan Bu, syarat-syarat penyalurannya. Ya, itu berarti dua-duanya ya Pak, baik siltap maupun yang untuk kelurahan, berarti mereka bisa mengajukan pencairannya untuk yang sharing APBD-nya terlebih dahulu ya? Ya, bisa. Nggak masalah. Oke. Ya. Makasih Pak. Mas Yasir, ada tambahan Mas dengan PMK 19, apakah mempengaruhi penyaluran DAU Mas? Perubahan jadwalnya? Ya, dengan adanya PMK 19, Bapak Ibu sekalian, jadi memang dipersyaratkan laporan yang seperti yang sudah kita bahas tadi, adanya mengenai laporan dari
untuk salah satu untuk yang laporan COVID tadi. Tapi Jadi untuk nanti itu tahapannya memang ada masih syarat. tetap. Ya, tahapannya masih tetap. Ya. Halo Mbak, kalau yang tahap pertama sudah kita laporkan, kemudian syarat pencairan yang pertama itu kita sudah ajukan, berarti syarat yang sesuai dengan ketentuan terkait dengan corona itu juga harus menjadi syarat. Kebanyakan pakai korupsi ya, betulnya kan tengah. Ini yang mana dulu nih, balik? Yang Purworejo, Mas. Masih Purworejo. Iya. Iya. Gimana tadi, Bu? Mohon diulang, Bu. Iya. Ketika persyaratan untuk pendanaan kelurahan, kemudian sama sudah kita ajukan sesuai PMK nomor 8, kita ajukan, apakah ini juga harus ditambah dengan Ya. Ya. Putus, Bu. profit? Halo. Putus ini. Oh. Halo. Gimana tadi, Bu? Maaf. Iya, apakah ketika persyaratan sesuai PMK 8 terkait pendanaan kelurahan dan siltap itu sudah kita ajukan, apakah syarat pencairannya masih harus ditambah dengan yang terkait PMK nomor 19? Ya. Kalau yang PMK 19 ini, Bu, hanya untuk yang DAU reguler saja, Bu. DAU bulan Mei. Makasih ya, Mas. Tidak terkait dengan DAU tambahan. Oke. Iya. Iya. Sudah cukup, Pak. Makasih. Ya, terima kasih. Ini baliknya kemana? Ya, Pak. Maaf, Pak. Pak, ini lanjut ke dengan Gorontalo ya, Pak Yasir. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Yasir dengan Ibu Alit. Saya dari Gorontalo, nama saya Daniel Ibrahim. Saya dari Provinsi Gorontalo. Di Provinsi Gorontalo perlu kami sampaikan bahwa pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan itu Provinsi Gorontalo masih mempunyai rasio ketergantungan sekitar hampir 80%. Karena rasio kemandirian kami baru sekitar 20%, yaitu yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Olehnya itu, kami berharap apabila dana transfer khususnya dana alokasi umum, memang yang sudah dijelaskan Pak Yasir Lubis, bahwa dana alokasi umum itu adalah blok grant. Tetapi setelah perjalanan waktu kami evaluasi yang di daerah, seolah-olah ini sudah bukan lagi blok grant, dia sudah hampir sama dengan dana alokasi khusus. Karena setiap pencairan bulanan pasti ditindaklanjuti dengan peraturan Menteri Keuangan. Contoh, untuk DAU bulan April, ada peraturan Menteri Keuangan 139. Ada 4 item yang perlu atau wajib dilaporkan oleh pemerintah daerah. Pertama, realisasi belanja, kemudian dana infrastruktur, kemudian hasil kinerja pendidikan dan kesehatan. Berarti kesannya ini dana alokasi umum bukan blok grant lagi. Kemudian untuk bulan Mei lagi ada lagi peraturan Menteri Keuangan nomor 19 yang barusan ditetapkan. Tetapi kemudian ditindaklanjuti dengan KMK nomor 6. Setelah KMK nomor 6, kami koordinasi dengan SKPD teknis, kemudian SKPD teknis konsul ke Kementerian Kesehatan. Ternyata Kementerian Kesehatan menyampaikan daerah, jangan dulu merubah dana alokasi khusus. Walaupun materinya dana alokasi khusus, kami singgung karena yang bersangkutan ada kaitannya dengan PMK nomor 19. Karena di situ di pasal 6, bahwa apabila pemerintah daerah tidak menindaklanjuti akan berpengaruh bukan lagi penundaan, bahasanya pemotongan. Sedangkan apalagi Gorontalo. Sebelumnya saya sampaikan bahwa Gorontalo itu rasio ketergantungan masih tinggi sekali. Karena rasio kemandirian kami masih sekitar 20%. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti dijelaskan tadi mengenai DAU tambahan, yaitu P3K. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Contoh,
alhamdulillah kalau memang itu akan ditransfer. Tetapi kalau ditransfer harus melihat realisasi karena hampir semua, hampir 100% di daerah itu Pak, belum ada P3K. Karena kami masih menunggu peraturan pemerintah, sudah ada perubahan PP nomor 49, tetapi juknis yang dikeluarkan oleh BKN maupun Kemenpan itu belum ada. Sehingga P3K belum. Nah, kalau belum ada P3K, apakah apakah dana alokasi umum tambahan itu tetap dicairkan? Kalau memang tetap dicairkan, kami bersyukur. Kalau memang tahun ini belum ada pengangkatan, nanti kami alihkan ke program prioritas yang lain. Contoh, Gorontalo itu Pak, semua mandatori yang sesuai ditetapkan ketentuan, kami alhamdulillah penuhi. Yang pertama fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, infrastruktur. Mohon maaf Pak Daniel, terbatasan waktu, langsung poin inti pertanyaan saja ya Pak, karena daerahnya banyak. Pertanyaan yang ketiga, ya. Pertanyaan yang ketiga inti di PMK 139 bahwa kami membuat laporan infrastruktur. Ada formatnya, tetapi ada tiba-tiba ada perubahan format hanya disampaikan melalui grup WA, sehingga kami di Gorontalo belum secepatnya menindaklanjuti yang perubahan format karena dibatasi di situ paling lambat minggu ketiga bulan Maret. Tapi alhamdulillah kami sudah penuhi. Oleh itu hanya penyampaian ke Kementerian Keuangan supaya kalau misalnya ada perubahan format secepatnya disampaikan ke daerah. Barangkali hanya itu Ibu Alit. Dan terima kasih kepada Yasir. Bila bisa bihaq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya terima kasih Pak. Benar sekali memang kita tidak ingin merubah definisi bahwasanya memang dana alokasi umum memang brand. Tapi memang sesuai dengan kondisi yang kita lihat sekarang ini, ya Bapak Ibu sekalian, memang ada tren yang kami lihat bahwasanya ada penumpukan memang terkait dengan banyaknya dana-dana Pemda yang menumpuk di perbankan. Ya, mungkin tidak di Provinsi Gorontalo, mungkin ada di daerah-daerah lainnya. Sehingga pola kebijakan kita ya semakin kita detailkan, kita arahkan bagaimana caranya ya dana-dana yang bersifat block grant ini memang tepat sasaran. Ya. Dan juga kita di Kementerian Keuangan akan menyalurkannya dengan berbasis kinerja. Makanya sesuai dengan PMK 139 tahun 2019 kemarin, ya, daerah yang akan mendapatkan penyaluran DAU harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, Bapak Ibu sekalian. Ya, syarat-syaratnya antara lain tiap bulan ada laporan realisasi belanja pegawai. Kemudian khusus April dan Oktober, maka itu ditambahkan laporan tambahan berupa laporan realisasi, laporan belanja infrastruktur daerah, laporan indikator pemenuhan layanan pendidikan dan kesehatan. Ya, khusus yang berkaitan dengan penanganan COVID kemarin, Bapak Ibu sekalian, jadi memang penanganannya bukan murni dari DAU. Bisa juga diambil dari dana lainnya seperti dari PAD, dari DID. Seperti itu Pak. Jadi memang tidak mengirmak penggunaan dari DAU untuk COVID. Artinya ketika memang penanganan COVID ini bisa diambil dari dana lainnya, karena DAU-nya yang terbatas, maka itu diutamakan diambil dari pendanaan lainnya seperti dari PAD. Seperti itu Pak. Siap. Kemudian masalah P3K tadi, ya karena memang sekarang terkendala pencairannya karena memang Pak pengaturannya ya belum ada memang di pusat, artinya di Perpresnya belum selesai, artinya memang belum bisa kita realisasikan untuk penyalurannya. Siap. Terima kasih Pak Daniel. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan ya chat aja Pak, boleh Pak, karena kami nanti biar lanjut lagi dulu pertanyaan lanjutan. Mohon maaf Pak Daniel. Ya, Bu Alid. Silakan dari Tanjung Pinang, Bu. Yang menghadap di perbankan itu kan kita semua dibuka. Silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Herlinda Mbak dari Kota Tanjung Pinang, BPKD Kota Tanjung Pinang. Ya, silakan Bu. Ya, pertanyaan pertama terkait DAU umum yang tambahan syarat DAU April yang akan disalurkan, kan ada tambahan syarat tuh. Kita udah kirim dari Kota Tanjung Pinang per tanggal 29
Februari untuk soft copy, 28 Februari untuk hard copy-nya. Pertanyaan saya, balasan dari pusatnya tuh ada nggak kejelasan bahwa syarat yang kita kirim tuh udah sesuai dan jadi kendala di April nanti kita udah nggak ada gitu Mbak. Soalnya kita nggak ada balasan bahwasanya apakah ada yang kurang ataukah apa yang kurang dilengkapi gitu. Jadi kita nggak ada pemberitahuan gitu Mbak. Apakah yang kita udah kirim tuh udah sesuai yang diinginkan gitu. Itu untuk yang DAO April. Untuk yang DAO tambahan Mbak terkait PMK nomor 8 DAO tambahan kelurahan kan ada persyaratan itu rekap kegiatan per kelurahan. Pertanyaannya, apakah semua yang ada di DPA per kelurahan itu direkap atau hanya kegiatan yang berkaitan dengan DAO tambahan saja? Di lampiran berapa itu ya? Ada di lampiran ada di PMK itu Mbak. Pokoknya dia minta salinan, bahasanya gitu Mbak, salinan kegiatan per kelurahan. Pertanyaannya tadi, apakah seluruh yang ada di DPA atau hanya kegiatan yang berkaitan dengan DAO tambahan saja. Untuk yang DAO P3K Pak, satu lagi, kan di sini syaratnya kan pencairannya kan per tahap, ada 4 tahap. Terakhir itu di bulan apa ya? Pertanyaan gini Pak, intinya, kalau di pertengahan Juni atau di Juli gitu kita udah ada pengrekrutan P3K, berarti syarat itu masih bisa kita kirimkan kan Pak, kalau saya baca dari PMK-nya. Ya. Itu yang ketiga Pak. Soalnya kita juga belum ada di Kota Tanjung Pinang P3K-nya, tapi kan sambil menunggu peraturan dari pusat, seandainya nanti peraturannya keluar, terus kita ada pengrekrutan, apakah nanti di Juni ke atas gitu kita masih bisa mengirimkan syarat itu? Kalau saya baca masih bisa, tapi saya mohon kejelasannya Pak. Itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Siapa Kota Tanjung Pinang ya? Ya, Kota Tanjung Pinang Mas Yasir. Ya, saya cek dulu ya Bu ke ruangan, apakah memang Kota Tanjung Pinang sudah lengkap laporan tambahannya selain laporan belanja pegawai, ya 3 laporan belanja infrastruktur daerah, laporan indikator pemenuhan pendidikan dan layanan kesehatan. Memang sampai saat ini kami masih belum menerima laporan dari kurang lebih 68 pemerintah daerah. Ya nanti untuk Tanjung Pinang nanti saya coba cek dulu ya Bu, karena datanya betul sekarang juga masih kita simpan. Untuk Kota Tanjung Pinang nanti bisa nulis di WA grup kami Bu, WA call center nanti supaya kami replay apakah sudah diterima atau belum untuk proses laporannya Bu, seperti itu. Tapi Mbak, maaf nih potong sedikit, memang tidak ada pemberitahuan bahwasannya syarat itu lengkap atau gimana ya? Soalnya gini, kalau seandainya nih pertanggal sekarang tidak lengkap, sementara kan batasnya 28 Februari kemarin, seandainya tidak lengkap, terus tidak ada pemberitahuan, apakah tetap DAO April itu disalurkan atau bagaimana? Ya. Soalnya kita beranggapan nih kita syaratnya sudah lengkap kan gitu, karena nggak ada pemberitahuan. Jadi kita berharap ya April kita terima itu DAO-nya gitu. Tapi kalau baru dikasih tahu sekarang, apakah itu tidak mempengaruhi penyaluran DAO Aprilnya gitu? Iya. Terima kasih Bu. Jadi memang untuk DAO April akan disalurkan ketika pertama sudah memenuhi laporan belanja gaji, kemudian 3 laporan yang dipersyaratkan di April. Iya. Ya, ketika memang nanti katakanlah belanja gajinya, laporan realisasi gaji sudah memenuhi ya, katakanlah. Nanti yang ketiga ini terlambat. Nah nanti akan penyalurannya akan mengikuti dari penyampaian laporan yang lengkapnya. Jadi ketika katakanlah belum lengkap, nah nanti akan ada permintaan untuk yang lebih lengkap untuk disampaikan, tetapi penyalurannya jadi mundur. Gitu. Oh gitu ya. Iya, tetap disalurkan, tetapi akan mundur mengikuti ya kecepatan dari kelengkapan laporan yang disampaikan. Oh iya. Ya, nanti mungkin melalui Mbak Alif bisa kami sampaikan secepatnya apakah Tanjung Pinang itu status datanya apakah sudah lengkap semua. Kalau sudah lengkap semua, maka nanti DAO-nya untuk April akan disalurkan paling lama 1 hari sebelum DAO berkenaan. Artinya di akhir bulan Maret. Iya. Ya, gitu.
Iya. Kemudian masalah ini tadi Bu, yang masalah kegiatan DAU kelurahan. Ya, di dalam salinannya itu, di dalam salinan kegiatan, maka kegiatan itu adalah kegiatan yang menampung yang didanai dari DAU tambahan kelurahan dan dari APBD. Mencakup keduanya. Berarti seluruhnya ya Pak, yang ada di DPA? Betul, seluruhnya. Gitu, Bu. Oh iya. Oke. Terkait yang P3K, Pak? Ya, yang terkait P3K tadi apa ya, Bu ya? Oh iya, masalah P3K, kita memang nanti penyalurannya katakanlah di PMK kan dikatakan paling cepat bulan Maret. Ya, jadi bisa walaupun memang sudah melewati bulan Maret, kita akan tunggu sampai Desember. Tapi pasti bisa. Iya. Oh iya. Iya. Suaranya makin hilang. Makin hilang. Mas Yasir, jadi penyaluran P3K tadi gimana Pak? Kan dimulai Maret, jadi kalau misalnya ada perbaikan masih bisa sampai Desember ya Pak Yasir ya? Jadi penyaluran akan paling cepat bulan Maret. Iya. Nah, jadi walaupun memang Maret sudah berlalu, kita akan tunggu sampai memang syarat-syaratnya dilengkapi, Bu. Walaupun nanti Ibu menyampaikan bulan Juli, Agustus, maka kita akan salurkan tahap pertama dulu. Ketika memang syaratnya sudah dipenuhi, gitu ya. Seperti itu, Bu, dari Tanjung Pinang boleh beralih dulu untuk geser dulu pertanyaan ke kabupaten kota lain. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Mas Yasir, mohon maaf, masih ada dari Tegal, Mas Yasir. Nah, silakan, Bu. Silakan dari Tegal. Baik, terima kasih. Ini terkait dengan PMK nomor 19, Pak. Silakan, Pak. PMK 19. Tapi yang terkait DAU-nya saja ya, Pak. Mohon maaf. Pertanyaannya siap. PMK 19. Ya. Jadi di PMK 19 itu kan untuk penyaluran DAU Mei itu kan ada persyaratan laporan kinerja bidang kesehatan untuk penanganan corona. Ya. Bisa dari DPH, bisa dari DAU, bisa dari DID. Nah, di kita sudah hitung kebutuhannya itu bisa dicukupi di dak non fisik, POK. Kita hanya bisa penanganan pencegahan corona kita sudah ambil dari dak non fisik POK. Apakah dari sumber yang lain kita belum maksudnya sudah dicukupi dari itu? Apa kita juga harus mengambil dari sumber dana yang lain untuk penanganan ini yang virus corona, Pak? Karena di sini kan kayak DID, DPH, DAU kayak gitu. Tapi kita sebenarnya udah bisa tercukupi dari BOK yang dak non fisik. Gimana, Pak? Berarti cukup dari sumber itu sudah cukup ya, Pak ya? Ya, gimana, Pak? Untuk laporan, Mas Yasir, laporan yang DAU bulan Mei, apakah boleh kalau laporannya itu penanganan corona terpenuhi dari DAK non-fisik, Mas Yasir? Jadi nggak pakai dana DAU, DBH, dan DID, seperti itu, Mas Yasir. Oh iya, kalau menurut saya yang itu memang, kalau memang mencukupi, ya dianggap mencukupi, Pak, memang itu bisa dari non-fisik. Selama memang di non-fisiknya sendiri diatur ya, Pak, memang penggunaannya boleh digunakan untuk penanganan virus corona. Ya, memang ada yang keputusan Menteri Keuangan nomor 6, Pak. Itu memang memperbolehkan POK itu bisa untuk penanganan corona. Dan itu kita sudah hitung, tercukupi. Berarti kita yang putus, Pak. Yang ada DID itu ada unsur itu kita Jadi kita kan sudah mengirim gimana? Data kegiatan DID yang tahap 1 ya, tanpa ada penanganan corona, tapi kan karena padahal kita sudah tercukupi di dak non fisik POK, berarti kita nggak perlu merevisi laporan DID tahap 1 ya, Pak ya? Gimana, Pak? Saya agak putus-putus nih, Pak. Jadi di tengah-tengah doang dapatnya. Gimana, Pak?
Izin Pak, kalau terkait DID, mohon maaf dari Tegal, kalau terkait DID, kami nanti infokan selanjutnya ya Pak untuk laporan yang dimaksud tadi Pak, mohon maaf. Kalau memang fokusnya DID gitu tadi kan ya? Ya. Berarti intinya kalau tanggapan Pak Yasir, kebutuhan penanganan corona tercukupi di POK, udah nggak apa-apa ya, satu sumber. Ya. Betul Pak. Jadi nanti laporan Mei-nya disampaikan aja bahwa pendanaan coronanya, pendanaannya sudah ada melalui diakan non fisik BOK, itu bisa disampaikan sebagai syarat penyaluran bulan Mei, seperti itu. Ya, itu Pak. Ya, cukup Bu, makasih. Siap, terima kasih Pak. Nanti boleh gabung lagi kalau ada pertanyaan Mas, dari Landa ya Mas ya. Siap. Agak putus-putus di sini. Siap Mas. Silakan Pak dari Landa. Baik, makasih Mbak. Siap. Halo? Siap Pak, monggo Pak, langsung Pak. Ya. Ini terkait di PMK 19 Mbak yang kemarin baru kita terima di Kabupaten Landak. Untuk yang di pasal 4 sendiri itu penyaluran DBH triwulan 2 dan 3 dan penyaluran DAU bulan Mei 2020 dengan ketentuan poin A, B ini menyatakan daerah menyampaikan laporan bidang kesehatan, pencegahan penanggulangan COVID-19 serta laporan kinerjanya. Ini kita kan nggak ada menganggarkan ini Mbak, dalam kondisi tidak menganggarkan, maksudnya ini kita tidak menyebut item untuk penanganan kasus tersebut. Nah, sementara di sini kita diminta laporannya untuk penyaluran DAU dan DBH untuk triwulan 2 dan 3. Nah, apakah pemerintah daerah dengan terbitnya PMK nomor 19 ini, apakah perlu melaksanakan pergeseran anggaran atau perubahan anggaran? Kalau memang perlu, di pasal salah satu pasal di PMK ini atau di peraturan manakah yang bisa menjadi dasar bagi kami untuk melaksanakan pergeseran atau perubahan itu tersendiri? Mungkin itu, Mbak. Siap, Mas Yasir, nangkap Mas. Ya. Jadi memang dengan adanya PMK ini memang dipersyaratkan membuat laporan penanganan COVID tadi ya, bidang kesehatan memang mau nggak mau kalau memang Pemda belum menganggarkan memang harus dilakukan pergeseran Pak. Ya, jadi nanti dananya bisa dari penerimaan umum APBD, bisa dari PAD, DAU, DBH, dan DID, dan lain sebagainya. Ya, strateginya dengan melakukan perubahan perkada atau pencabaran APBD gitu Pak. Ya, cuma di sini di PMK ini sendiri atau di peraturan manakah gitu yang ada untuk disebutkan biasanya kalau setiap PMK yang terbit bahwa pemerintah daerah bisa melaksanakan pergeseran atau penyempurnaan anggaran dengan terbitnya peraturan ini. Sementara di sini pasal tidak ada pasal yang menyebutkan yang berbunyi seperti itu, Mbak. Pak. Ya, sebenarnya Pak memang di PMK kita nggak bunyi spesifik memang agar mengamanatkan Pemda untuk melakukan pergeseran ya. Tapi dengan adanya memang kondisi di mana di pasal 4 dikatakan bahwa Pemda harus melakukan pelaporan kinerja bidang kesehatan untuk pencegahan COVID, memang ini bisa dijadikan suatu cantolan Pak di pasal 4 ini. Jadi mau nggak mau memang ketika kegiatannya memang belum dianggarkan dalam APBD, maka berdasarkan pasal 4 ini memang bisa dilakukan perubahan penjabaran APBD tadi Pak. Menggunakan pasal 4 ini. Berarti hanya cukup dengan ini kami sudah kuat untuk melaksanakan pergeseran Pak ya? Kami seperti itu Pak, karena memang dipersyaratkan untuk penyaluran DAU bulan Mei dan seterusnya sampai September. Baik Pak. Oke, mungkin hanya itu Pak. Terima kasih. Mas Yasin, ini tadi ada tambahan dikit dari Banjar Mas. Komposisi alokasi DAU tambahan untuk Sarpras dan pemberdayaan masyarakat, apakah ditentukan atau bebas sesuai kebutuhan daerah ya Mas ya? Posisi alokasi DAU tambahan untuk proporsi yang di kelurahan kan ada fokusnya untuk sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat. Proporsi penggunaannya itu bebas kan ya Mas? Apa kita tentukan? Kita tidak ada mematok porsinya berapa gitu. Bebas Bu dari Kota Banjar, jadi tergantung kebutuhan dari kelurahan dimaksud, dia fokusnya di Sarprasnya atau di pemberdayaan masyarakatnya. Ya, silakan. Seperti itu. Siap. Sepertinya sudah nggak ada pertanyaan lagi, Mas Yasir.
Siap. Siap. Oh, mohon maaf Mas Yasir, ada dari Tulang Bawang Mas Yasir, terakhir Mas Yasir. Silakan. Siap. Mohon maaf, silakan Pak. Mohon maaf. Silakan Tulang Bawang. Mic-nya nggak nyala Mas, mohon maaf. Halo, ya. Siap, sudah Pak, siap. Dengar. Tulang Bawang, silakan. Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, Bu. Siap. Ini kami di sini ada Bapeda, Dinas Kesehatan dan BPKD. Langsung to the point ke Permen PMK 19 2020 aja, Bu ya. Langsung, nggak apa-apa Pak. Kondisinya ini kami itu kalau mandatory spending seperti di pasal 3 ayat 1 kami sudah memenuhinya 10%. Hanya saja itu kan tidak direncanakan untuk penggunaan COVID. Konsekuensinya kami harus melakukan pergeseran, gitu kan? Ya untuk menggunakan mandatory spending tadi dalam hal penanganan atau penanggulangan COVID. Tapi di ayat 2-nya ini agak bias Pak, karena kami nggak punya panduan kira-kira besaran yang kira-kira akomodatif itu seberapa besar sehingga laporan yang dipersyaratkan tentang kinerja ini dapat diterima dan DAU Mei dan seterusnya itu dapat disalurkan gitu. Dan ada angka yang kira-kira bisa dapat kami jadikan rujukan. Kalau sejauh ini sih untuk penanganan penyakit menular kami baru menganggarkan sebesar 44 juta atau 0,07% dari belanja kami. Sementara mandatory spending yang lain itu digunakan seperti misalnya BPJS dan lain-lain. Nah, yang dimaksud laporan kinerja penanganan COVID ini kira-kira kira-kira seberapa besar Pak? Karena tadi kan sudah dijelaskan bahwa kami harus melakukan pergeseran anggaran kebutuhan tentang kerjaan APBD. Nah, hanya kami tidak punya angka Pak. Kira-kira yang membuat laporan kami ini bisa diterima gitu kinerjanya. Begitu aja dulu Pak. Ya, terima kasih Pak. Memang di PMK kita, PMK 19 memang tidak dipersyaratkan mengenai minimal persentase kegiatan atau besaran rupiah yang dilaporkan dalam laporan kinerja bidang kesehatan ya. Jadi itu memang murni diserahkan kepada daerah Pak. Ya. Jadi kalau kami ambil kesimpulan bahwa sebenarnya berapapun yang kami laporkan itu tidak ada masalah, yang penting ada gitu Pak. Ya betul Pak, seperti itu. Jadi yang paling inti yang paling harus dipahami oleh daerah, bahwasanya memang laporan itu adalah sebagai syarat tambahan ya Pak, sebagai syarat tambahan untuk penyaluran DAU bulan Mei dan Mei sampai dengan September. Berikut juga DBH triwulan 2 dan triwulan 3. Mengenai besaran pendanaan yang ditampung dalam laporan itu diserahkan kepada kebutuhan dari daerah untuk penanganan COVID, gitu Pak. Oke Pak, ini kan kalau sejauh ini sih kami kemungkinan besar tidak membutuhkan biaya besar karena sejauh ini level kami ini hanya baru ODP sebesar 78 orang dan tinggal sisa 19 orang lagi yang masih dalam pengawasan. Jadi belum ada yang suspek, dalam pengawasan sudah positif. Jadi memang kebutuhan kami sebenarnya tidak terlalu besar. Jadi intinya berapapun yang kami anggarkan sudah cukup memadai selama ada yang jaga itu Pak ya? Ya, seperti itu Pak. Oke, kemudian satu lagi Pak, tadi Bapak dari Tegal menyebutkan jika itu bisa di-cover dengan BOK, maka sumber dana yang lain kan boleh tidak digunakan. Cuman ini kan di KMK 6 ini kan BOK ini harus menunggu juknis ya Pak ya, juknis dari Kementerian Kesehatan. Nah ini untuk penggunaan BOK dalam hal pencegahan atau penanganan coronavirus di KMK nomor 6 ini kira-kira juknisnya ini bisa terbit dengan segera nggak Pak? Karena waktu timeline pelaporannya udah mepet nih kalau DAU. Siapa untuk juknis DAK non fisiknya akan kami coba komunikasikan dengan teman-teman subdit DAK non fisik ya Pak. Tapi memang infonya sejak hari ini masih belum ada, tapi kami usahakan kalau misalnya sudah ada, kami akan blast juga di grup call center kami, Pak. Demikian, mohon pengertiannya, Pak. Ini kami kerja masih sama-sama simultan berusaha yang tercepat dan terbaiknya, tapi kan ada mekanisme masing-masing kementerian gitu, Pak. Bagaimana tindak lanjutnya. Mohon pengertiannya, terima kasih.
Cukup ya Pak. Jadi artinya penegasannya bahwa berapapun yang kami anggarkan nggak ada masalah ya Bu ya. Ya, karena di PMK juga memang nggak dipersyaratkan mengenai besarannya. Pak, cukup dulu. Terima kasih Pak. Mohon maaf, terima kasih. Untuk apabila ada pertanyaan lanjutan bisa melalui WhatsApp call center atau email Pak, kami usahakan kami respon dalam waktu secepat-cepatnya dan semoga jawaban yang kami berikan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Demikian sesi sore hari ini. Tunggu informasi lebih lengkap dari kami untuk kami infokan sesi berikutnya. Demikian, terima kasih semuanya. Selamat siang, assalamualaikum, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Lid. Terima kasih Pak Yasir, terima kasih.